ikutan Hilwan. Oh, kamu ikutan? Iya mau khusus nu di warung wungkul. Sok deh. Oh, tadi dibales. Si Aduh. Kang Agil sareng Kang Hagi. Cakep. Nih Cogil ngapain sih pada datang lagi? Oh, cogil. Cogil teh apa itu? Cogil naon? Cogil lah. Oh. Nah, tuh coker atuh, Ya. Apa tuh coker? Keren. Nah tuh coklat. Nges coklat ya. Bang Koko, terpantau kerupuknya tinggal 2 gantung ini. Tuh, terancam Belum belanja ya? Ya. terancam punah, terancam bangkrut. Oh, loba anu ya. Tutup. Oh, Tutup. pantesan. Ini juga kopi tinggal 2, asalnya 3 sama kopi nangkau dengan bismillah. Kalau gitu mah Hiroshima Apa tuh? hancur karena bom. Iya. Ini? Terus? Warung hancur karena bon. Bandung anjuk. Bisa iga rek naraon sih ngaranjuk lagi. Enggak. Udah aku mah udah jangan gangguin aku, jangan nganjukin aku. Pokoknya mah aku mah mau istiqomah jadi janda syariah aja. Oke. Udah. Nah, janda syariah. Ya kan kalian suka gangguin aku. Ya udah, Suka memberikan harapan palsu pada aku. enggak, aku mau memberikan pantun aja buat kamu. Oi. Oke lah. Apa pantunnya? Ih, terus dipersiapkan ya. Atos, atuh. Apa tuh? Murang kali angkat KTK. Cakep. Nuang cucut minumna selasih. Cakep. Rebeka, oh Rebeka. Kunaon berkerut aja sih? Oh. Balas ya, balas ya. Balas. Oke, kita balas. Kerinjani sudah pasti naik gunung. Cakep. Duh, makin sini Rebeka makin bingung. Balas. Beli paku ke tukang jamu. Cakep. Aku makin cinta sama kamu. Nara lajong, Nara lajong, marerang, musibah, gak mau sama kamu. Aku teh datang ke sini teh mau konfirmasi ke kamu. Apa tuh? Kata kamu kan ada yang mau datang katanya hari ini. Kata dia, aku Kok mah. kata aku? Kamu kata siapa? Ya kata dia juga. Enggak. Berarti dari saya beritanya Iya, ya betul. akan datang kedatangan tamu Yang istimewa. yang istimewa. Wah. Yang istimewa? Iya, Siapa tuh? Haji Umuh. Wih. Si Umuh. Bapak Erwan Setiawan. Oh. Apa lebih apa ya sama? Nuhun, sok. Wakil calon gubernur nomor 4. Iya, calon wakil gubernur. Calon wakil gubernur nomor 4. Betul. Mau datang ke langsung sini? aja ya? Udah, Ke warung Teh Rebeka? Wah, boleh atuh. langsung aja. Panggil Udah datang gitu. Pak Irwan, Udah datang. Wah, ini. Waalaikumsalam. Bilda Suping, Pak. Alhamdulillah ya. Sekarang saya lihat langsung, biasanya lihat di TV sambil ngawarung. Ya. Sekarang lihat langsung sama Nuhun. Bapak. Bapak ini sebelum melanjutkan diskusi, bukan melanjutkan ya, sebelum memulai diskusi, ini teh menatap awan sambil minum es kelapa. Cakep. Bapak Erwan mau minum apa? Tawaran gue kok pantun, Naon geus ditawaran. Mau apa, Pak? Sebutkan menuna. Ada dua yang Apa, hangat-hangat, soal? tapi bukan selimut. Ada dua yang hangat-hangat. Ada bajigur, Bajigur. sama ada bantu dedrek, bandrek. Bantu dedrek. Ada bandrek teh. Bandrek. Oke, kasih bandrek aja biar meledak wow gitu ya. Oke, sebentar ya Bapak ya. Bikinin dulu ya. Oke. Turun deh, turun. Silakan, Mau, silakan. bayar. Ngobrol-ngobrol bersama Braga tentunya ya. Betul. Aduh, alhamdulillah. Pegang teh. Oh ya, aduh. Greg ya. Luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang Ya. pastinya sambil nungguin bandreknya. Wah, Jadi ya, iya, di iya. mana Wargi? Di Braga. Braga bincang warga, Braga bincang warga.
bisa tembongkeun urang ge bisa meulana negara, tembongkeun urang ge bisa jadi pemimpin, urang ge bisa untung ajeg jeung kawasa, lain saukur bisa jeung kumaha sikabayan urang Sunda, lain sikabayan urang Sunda ulah jadi sikabayan anu karesepna ngan ukurna gere ceuli, anu karesepna ngan ukur heuy nundutan, anu karesepna ngan ukur diuk ngalamun atawa calangan hitungan bentang di langit. Mun urang kabeh geus jadi urang Sunda, pikiran deui naon nu dipikireus, lamun urang Sunda kabeh jadi sikabayan, urang mimiti waktu kababayan, urang bisa kababayan, salawasna kababayan, ukur bisa kababayan, urang Sunda kamarana, urang Sunda di marana, urang Sunda urang mana, urang Sunda anjeun saha. Waalaikumsalam. Iya. Aduh, tos Neng Rebeka. Rumah teh Anya. Ketemu Ucok Baba. Alah, cakep. Punten Pak, minumannya sudah tiba. Hatur nuhun. Ieu mah sagala make pantunnya. Nih, Apa oh iya, bayang ieu iya. lilana mun ngaladangan warung. Ya. Pantun Iya, tuh heula. harus. So, Iya. tadi teh Pak Haji pesenan tadi teh. Pesen bandreng. Bandreng. Bapak. Hatur nuhun teh. Iya. Ini pesenan Mang Koko. Mang Koko mah bebas pada naon we. Anu Neng Rebeka. Aduh. Bandreng ya. Bapak, ini by the way, anyway busway. Iya. Di balik gubuk bahagia ini juga tersimpan hidangan-hidangan. Oh iya. Jadi silahkan dilanjutkan diskusinya. Nuhun. Rebeka, siapkan dulu hidangannya. Siap. Biasa kayak ngabon deui. Mudah-mudahan Pak. Kabon deui. Berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi gitu Iya, ya. Wah. pasti ekonomi. Ekonomi. Nu kepikiran dina pikiran saya ge da ayeuna Naon? tentang ekonomi we. Apa yang misalkan Duit na saku. ada duit aja gitu aja. Eta pisan ekonomi. Ekonomi mah eta. Betul. Kudu aya duit na saku. Nuhun. Iya. Nah, itu banyak sekali disumbang dari sektor-sektor industri Iya. paling besar, pertanian, Pertanian. perdagangan dan lain-lain, Pak ya. Betul. Nah, mungkin hal-hal tersebut jadi pendorong untuk sektor industri untuk terus berkembang. Nah, Betul. itu. Tapi yang lain juga Pak, yang kecil-kecil kayak begini UMKM. gitu ya, yang Betul. merintis UMKM Betul. sama industri kreatif itu penting Betul, juga ya Pak betul. ya. Alasan kan tetangga abi mah boga UMKM teh Kang Maman. Jadi usaha Maman kumaha Maman. UMKM ya, usaha Maman kumaha Saat Maman. ini industri kreatif kita berkembang cukup pesat Iya. juga di Jawa Laras-laras. Barat ya. Mohon. UMKM juga semakin banyak. Iya. Mohon. Cuma nanti perlu juga intervensi dari pemerintah untuk berkolaborasi, Iya. memberikan mereka pelatihan-pelatihan, Betul, ya Pak. secara terus menerus. Mohon. Jangan berhenti di satu sektor saja. Ya. Bumdes juga kan mereka sudah memproduksi produk-produk UMKM ya. Laras. Betul. Bahkan dari waktu saya menjabat di Sumedang juga saya sudah ini kan one village one product. Oke. Ya, satu kampung itu satu produk. Laras. Cuma selama ini yang menjadi kendala mereka itu dari segi pengemasan dan juga pemasaran. Oh, Laras penting pisan, tuh, Pak. Oh. Kadang-kadang sok asal gininya. Kalau rasa mereka sudah bagus, Iya. produknya pun juga sudah rapi. Cuma dari pengemasan. Pengemasan. Betul. Sementara kan kalau orang luar kita mau, apalagi kalau kita Iya. mau ekspor,
Itu orang luar itu yang dilihat itu kemasannya dulu. Bungkusna. Pada eusina mengansa eutik. Laras. Ngeunakene anu ti warung di urangnya ti. Loba-lobanya. Loba di urang mah sabungkus gede. Wareg. Tapi ya itulah. Kemasan. Nanti kita juga akan berikan pelatihan mereka cara mengemas yang baik, terutama kalau mereka ingin bersaing dengan makanan produk luar ya. Selama ini mereka terbentur pada masalah pemasaran. Barangnya sudah bagus, ya, udah ada siap untuk dijual, tapi mereka bingung memasarkannya kemana dan seperti apa. Nah nanti pemerintah harus hadir di situ, supaya pendampingan dan prosesnya teh bisa tepat sasaran. Karena UMKM teh misalkan ada yang kecil, ada yang menengah gitu ya. Kalau Mang Maman tadi menengah atau kemana? Di garis menengah tuh Makanya nanti berarti harus ada solusi itu, Mang. Iya. Mangga iya. Lah bating takolan pamajikan teh kieu. Lah gitu lah. Batin tidagor. Waalaikumsalam. Ketawa-ketawa kayaknya seru. Seru. Seru kalau biasa teh. Aya naon deui teh kaluarkeun deui. Ini Ya gecah. ini teh Bapak ada gegetuk, Putri Noong, Papais dan teman-temannya. Ini produk UMKM. Iya betul. Produk UMKM. Ada apa ya? Ada bahasa Inggrisnya juga. Putri Noong, Gegetuk, Papais and Friend. Jeung babaturana. Iya. Bumasa urang mah jeung babaturana. Ya begitulah. Jeung sabangsana. Kita lagi bahas UMKM ya. Iya, kamu ada yang mau dikeluhkan Mau tidak? dong, aku teh mau ikut gitu ya, mau ikut bertanya. Rebeka. Panggilannya Rebek. Tapi untuk untuk Bapak mah khusus juga boleh panggil Inces bisa. Panggil Inces. Inces teh naon? Putri Noong. Princess kenapa? Princess Noong dong. Iya. Kuma. Bisa juga ini teh Bapak aku mau bertanya gitu ya. Gimana nih Pak gitu ya cara mengembangkan UMKM yang kecil seperti Rebeka ini kan udah dianjukan ya, bon udah 14 lembar terus meningkat tidak kunjung surut gitu Pak. Itu tuh gimana cara mengembangkannya UMKM kecil ini supaya maju gitu kayak usaha-usaha lainnya. Kan UMKM kecil ya, maksudnya itu warung-warung kecil seperti Rebeka ini khususnya mungkin diberikan UMKM. pelatihan manajemen ya, termasuk pelatihan manajemennya. Kadang mereka bisa memproduksi, tapi mereka tidak bisa memanage UMKM itu sendiri. Ya, seperti tadi Teh Rebeka, maka loba nu hutangna daripada nu mayar. Ya kan akhirnya tutup, bangkrut. Ya itu manajemen. Harus betul-betul diberikan pelatihan-pelatihan selain pelatihan untuk memproduksi, pelatihan memanage juga. Dan juga kalau mereka bagus, mereka dilihat dari per bulannya perkembangannya bagus, ya pemerintah bila perlu suntik dana. Baik itu permodalan, betul, berikan modal. Baik itu apakah berupa hibah ataupun nanti pinjaman dengan lunak lah ya, pinjaman lunak lah. Kita akan bisa bekerja sama dengan bank-bank pemerintah yang ada di Jawa Barat ini. Hal yang lainnya yang bisa ditunjang adalah pendidikan. Nah itu yang masih jadi fokus utama juga nih apa ya. Betul. Nah sementara kalau misalkan berdasarkan data Pusdatin di Kemendikbud bahwa di 16 Agustus 2024 ini kayak Gilang meni apal we data di dinya mah nya tanya apa? Sia apalan we datanya. Geus jadi sekdis atuh. Jadi sekdis bener. Angkat. Siapa? Sekdis naon ya? Sekdis terkait. Sekdis terkait. Kaitkan itu. Mana nu ngaitna we. Data tadi apal data tadi anu data apal oge. Cing kumaha? Nanya di mana? Ya, jadi kan data itu teh masih banyak anak yang putus sekolah, Pak. Lebih dari 400 ribuan siswa gitu ya. Nah itu mungkin ada juga fokus utama untuk menyikapi kondisi dari anak putus sekolah gitu Pak, di Jawa Barat. Ya saat ini bukan mereka tidak ingin melanjutkan sekolah. Pasti keinginan mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi saat ini saya melihat
ketidakseimbangan antara lulusan SD dengan ketersediaan bangku di SMP. Begitupun juga lulusan SMP dengan ketersediaan bangku di SMA. Contoh 100.000 lulusan SD, ya sementara bangku kosong yang ada di SMP ini hanya 70.000. 30.000 kemana? Mereka akan lanjutkan kemana? Karena sudah pasti tahun depan mereka akan masuk SMP duduk di kelas ini, bangkunya ini. Jadi sudah ada diplot ya, sudah dipersiapkan. Nah itu yang harus kita persiapkan seperti itu. Kamu Pak Haji kan baik itu sekolah SMP negeri maupun swasta. Ya, bila swasta saat ini hidup segan mati tak mau juga ya. Betul. Laras. Banyak swasta sekolah-sekolah yang sudah gulung tikar sekolah swasta ya. Dulu banyak sekali swasta terkenal di Bandung ini ya. Smakdago, ada Muslimin, BPI alhamdulillah masih ada Kang Adil di sana. Gitu kan. BPI kan sebar hiji deui ya na BPI teh. Dulu zaman muridna. saya itu kelas 1 10 kelas, kelas 2 10 kelas, kelas 3 30 kelas BPI 1 saja. BPI 2 30 kelas. BPI 3 30 kelas, 90 kelas SMA saja. Sekarang BPI nggak ada 1 2 3 lagi. SMA BPI aja. Dan mereka hanya maksimal bisa 4 kelas pun itu sudah bagus. Sekarang taman siswa sudah nggak dengar ya. Muslimin sudah nggak ada. Muslimin padahal dulu ada Muslimin 1, Muslimin 3, sampai Muslimin 7. Terus Ma'arif. Nggak ada Smakdago mesti iya kusengin aja. Aya nama. Pelajo sengin. Nah, udah nggak ada seperti itu. Nah, itu harus betul kita lihat lagi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita pemerintah harus hadir. Bangkitkan kembali. Jadi sekolah itu selain negeri ya swasta ini. Apakah dari segi mutu pendidikannya sekarang berkurang kan? Sehingga tidak ada minat lagi ke swasta ataukah rumah. Nah nanti kita harus bedah secara menyeluruh tentang ini. Dan juga ya Pak Haji zonasi teh geningan. Sistem zonasi pun menurut saya sudah tidak efektif lagi, ya relevan di Jawa Barat. Setuju. Insya Allah kalau saya dengan Kang Dedi terpilih memimpin di Jawa Barat, kita akan hapuskan yang namanya sistem zonasi di Jawa Barat. Karena tidak ini lagi lah, tidak efektif. Contoh di Bandung, SMA 3, SMA 5. Itu kan berada di lingkungan pemerintahan dan lingkungan militer. Dengan lingkungan penduduknya jauh. Kalau benar-benar warga didinya. Ya benar-benar sistem zonasi ini dilakukan, nggak akan ada siswanya. Betul. Sementara di daerah nu padat Cicadas, Kiara Condong, nu padat pisah. Sekolah nggak sabaraha hiji, sementara penduduknya padat. Mereka mau sekolah di mana kalau pakai sistem zonasi seperti itu? Kita harus betul-betul nanti diinikan kembali apa yang bisa menggantikan sistem zonasi ini sehingga cari win-win solution sehingga tidak ada yang merasa nanti dirugikan ya baik dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua siswa. Nggak bingung lagi mereka. Makanya tadi ke depan kita ketika anaknya sudah duduk di kelas 2 SMP mau ke kelas 3 mereka udah tenang, SMA-nya sudah pasti diterima di sini. Mereka sudah dari jauh-jauh hari sudah kita persiapkan. Kelas 5 SD, ketika nanti mereka duduk kelas 6, SMP-nya sudah kemana sudah. Jadi orang tua nggak harus bingung cari sekolah, daftar kan itu kan dia. Berarti fokus kepada pemetaannya nanti ya, termasuk dari segi kuantitasnya, sehingga nanti nggak kelebihan atau kekurangan ya Pak ya. Nanti kita pakai sistem online-nya pun enak gitu dari kelas 6 ini udah jelas mereka akan duduk di mana, di sekolah mana. Nah ini yang diperlukan teh karena bukan hal yang memang salah tres Pak Haji kalau teh orang tua siswa teh begitu budak sabulan derek lulus anak orang sekolah di mana, masa depan masa depan anak orang teh pintar tapi ya tuh bisa sekolah didinya karena zonasi beda kilometer kurang kilometer. Leres lebih kata orang tua Panya pageri mah kudu dipindakeun ka jalan raya. Saking hayang percaya. Eta pisan. Duh, resep pisan ngobrol ya. Resep ya dengerin orang tua curhat. Alhamdulillah.
Mang Koko sampai pempel dagan wow gitu ya, curhat. Bangun sekolah-sekolah berdasarkan kebutuhan di wilayah tersebut. Kekurangan SMP, bangun segera. Ya. Kekurangan SMA, bangun segera SMA di situ. Jangan menunggu sampai siswa ini sudah nggak bisa sekolah, baru kita kira bangun 2 tahun, kaburu budak lagi sekolot atuh. Sakelas jeung incuna. Budaya target. Lah ya. iya, real ya real. Iya. Banget eta pamikiran teh sae pisan aja. Bisa sakelas jeung incuna. Manggok jeung incuna sakelas. Relate. Aki ari. Aki nanya ka Incul ari 7 tambah 3 sabaraha. Ngerjakeun PR barengan nya ake jeung Incu. Salah satu ciri khas dari Jawa Barat adalah budaya lokalnya yang sangat kaya. Budaya lokal Ya, mah tuh. ya. Geus pugu. Luar biasa. Anu eta teh geuningan anu Sumedang apal Sumedang? Kumaha? Anu seni kuda renggong cenah eta geuningan. Renggong Tarawangsa. Tarawangsa. Pokona Pak Haji nya Kayak reak. Ya. Ah eta. Nah, ngomong-ngomong budaya lokal, tapi kan sekarang nih banyak nih Pak masuk ya budaya-budaya luar juga. Ya. Seiring berjalannya perkembangan teknologi Iya, gitu iya, kan. betul. Kayak Rizka lagi saat sih. Yes. Rebecca. Aduh. Saha deui Rizka Rebecca. punten. Eta anu di warung sebelah teh apa desa sebelah. Asa dibabahas wae Rizka atau saha Dik, gitu kumaha. ya. Mau berherat lagi padaku. Tidak Rebecca. Rebecca. Tidak. Ambil air minum yang mineral untuk Pak Haji. Oh iya boleh. boleh. Lanjutkan kembali. Betul, Bapak betul. sebentar ya. Ya. Ya Pak, jadi banyak perkembangan zaman gitu ya. Ngelihatnya teh bangga Ya, dengan ya. budaya-budaya luar. Oh, ya. Belum lagi mungkin pemanfaatan teknologinya juga meluas atau bahkan banyak yang negatif Ya. gitu, arah ke negatif, tapi tidak Semua. menutup kemungkinan tidak semua ya. Makanya ada juga Kadang-kadang yang Betul. bisa yang positif. bahkan membantu budaya tersebut Betul. dengan teknologi. Ya. gitu. Bisa mempromosikan budaya itu itu. bisa. Kalau Pak Erwan nih ngelihatnya gimana nih dengan adanya perkembangan teknologi, sementara kita juga punya budaya lokal yang mungkin sudah lama gitu ya. Ya, betul. Buat menarik daya tarik juga nih, seperti apa? Ya, modernisasi dengan pembangunan harus berjalan seimbang dan berkelanjutan. Betul, ya. seimbang. Ya, Betul, seiring dengan pelestarian dan pengembangan budaya lokal Ya. serta kearifan lokal. Kan kita punya budaya yang sangat kaya di Jawa Barat, tapi makin kesini generasi kita makin tidak kenal dengan budaya sendiri, begitu lah. Betul. Betul, contoh Sumedang, puseur budaya Puseur Sunda. budaya. Kan bisa. Pusat budaya Sunda. Betul. Gue banget lah gitu. Ya. Aing pisan. Ya. Tapi jangankan orang di luar Sumedang, orang Sumedang sendiri banyak yang sudah tidak tahu apa saja budaya yang ada di Sumedang. Iya. Pada ratusan, banyak sekali. Ya alhamdulillah saat ini seperti di Rancakalong masih ada ya acara ngalaksa Rancakalong tiap tahun. tiap Itu udah tahun. 100 tahun lebih. Itu tiap tahun ada. Dan di desa-desa lain pun di Sumedang masih ada. Nah saya berharap di semua Jawa Barat pun masih bisa seperti ngaruat jagat ya, ngaruat alam, ngaruat bumi. Itu kan itu untuk menjaga lingkungan. Kita jangan melihat dari segi-segi negatifnya, tapi kita melihat dari bagaimana orang-orang tua kita dulu menjaga lingkungan, kearifan-kearifan lokalnya, termasuk itu, budaya ini. kearifan lokal, Nah, ya. ini untuk menjaga budaya kita ini, kita harus perbanyak juga tempat-tempat teater-teater tentang budaya lokal. Iya, Pak. Seperti di Sumedang sudah dibangun geoteater. Geoteater di Ya, Rancakalong. di Rancakalong. Ya. Terus nanti di kota kabupaten lain juga bangun seperti itu. Nah, itu. Gedung-gedung Pak kreatif untuk mempertahankan budaya lokal. Betul, ya. Terus sering juga dipertontonkan, digelarkan seni-seni tentang budaya lokal di Jawa Barat ini. Jadi jangan tergerus oleh modernisasi yang saat ini sudah berkembang sangat pesat. Semua. Bila perlu ya tadi itu modernisasi ini sebagai wadah untuk mempromosikan. Itu Gitu. betul. Ya, saat ini di Jawa Barat kalau mereka tidak bisa ditangani di daerahnya, segera dirujuk ke RSAS. Sedikit-sedikit RHS. Betul. Sampai di RHS Bandung ini terjadi penumpukan seperti kalau pagi-pagi itu seperti pasar
tumpah. Sur pisan di eta di Ranca Sadikin Iya, teh Ranca Sadikin muhun Hasan Badak. Ranca Badak, Hasan Sadikin. Pan barang gitu tempatnya Ranca Badaknya jeung Hasan Sadikin Patpahili pan kolot. Eta kunaon bisa jadi kitu. Apakah rumah si Hasan deket kandang Badak? Gitu sih. Kan masalah kesehatan ngobrolna. Eta. Mohon Ranca Sadikin, Badak. Ranca Ya Badak. sedikit-sedikit ke Hasan Sadikin sampai betul jadi penumpukan. Ini kenapa? Karena ternyata di daerah-daerah sendiri, termasuk di RSUD-nya belum bisa menangani berbagai macam permasalahan kesehatan. Nah, ke depan apabila saya dengan Kang Deddy terpilih memimpin Jawa Barat menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, kami akan ini kan RSUD yang saat ini ada di daerah, fasilitasnya bisa sama dengan Hasan Sadikin, pelayanannya sama. Di sana ada poli jantung, poli bedah, poli kanker dan lain. Poli pantai mah kayak orang dua lah. Poli pantai Pangandaran kan lah. Iya. Jadi semua yang ini jadi tidak sedikit itu ke Hasan Sadikin. Saat ini Hasan Sadikin kalau ada masyarakat yang akan operasi dari daerah itu sampai daftar tunggunya itu sampai 6 bulan. Pak, betul. Kaburu dijemput. Nah, Pak. Kaburu di Haremosan. Iya, saya juga mengalami itu Pak. Kantor saudara sampai berbulan-bulan itu Pak. Nah itu ke depan tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Setuju. Ya, harus cepat ditangani daerah. Dan nanti kalau kan saat ini Jawa Barat masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum bisa terjangkau oleh transportasi. Nah, kalau mereka sakit, gimana cara mereka berobat? Ya. Nah, kami nanti akan siapkan helikopter ambulans yang setiap saat standby. Jadi ketika ada masyarakat di daerah terpencil tersebut tidak bisa berobat, segera di tetangga, makanya tetangga itu harus peka. RT RW di sana laporkan. Ya nomornya nanti kita akan inikan nomor. Ketika ada masyarakat di daerah terpencil tersebut tidak bisa berobat, segera di tetangga, makanya tetangga itu harus peka. RT RW di sana laporkan. Ya nomornya nanti kita akan inikan nomor berapa, telepon ke sana, kita siapkan. Jadi sama dengan fasilitas ambulan yang saat ini ada untuk oksigennya, termasuk nanti kita kirimkan dokternya ke sana, ya periksa di sana. Kalau memang bisa ditangani di situ, berarti sudah kasih obat saja dan tangan di situ, helikopternya pergi lagi. Tapi kalau memang harus dirawat, mereka diterbangkan ke rumah sakit terdekat. Gitu. Bahaya Gilang, curiga Mang Koko jadi pura-pura sakit nanti pengen balik helikopter ya. Kamu juga yang jadi pramugara. Pramugara naon ambulan. Pramugara itu malah hari ribu. Kesehatan juga kan kadang ditunjang juga dengan pangan atau kebutuhan gizi yang baik. Nah termasuk kan kebanggaan kita adalah Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional. Ngomongin soal pertanian kan luar biasa ya. Ini sumbangsi di Jawa Barat sendiri untuk sektor pertanian kan bagus. Tapi terkadang nih ya Pak Erwan, kesenjangan untuk ekonomi bagi para petani juga perlu diperhatikan. Mungkin itu juga menjadi fokus nanti Pak. Ya, saat ini karena masih banyaknya juga tengkulak-tengkulak ya di daerah-daerah ke depan kita akan hidupkan kembali dulu zaman abdi, zaman akangnya, KUD-nya koperasi unit desa. Pak masih kan ya tuh alit kan tuh. Abdi masih tungtun Pak Akang. Emang kalau salah dirinya jeung saya. Tutur lah. Rebeka orang menyimak. Generasi lah. Cicing baru. Cing nenek jeung aki-aki mah cicing. Obrolan budak ngora. Gen Z. Itu kacepet. Jadi masih banyak tengkulak. Dulu kan ada KUD, koperasi unit desa. Terus ada kelompok capir ya. Etanya dikumpulkan petani. Saya teringat dengan itu, saya sangat mengapresiasi apa yang dulu dilakukan oleh Pak Presiden kedua kita Pak Harto. Bagaimana seorang presiden, beliau mau turun
galangan sawah, Ya, itu. kumpul dengan para petani, Ya. para kelompok pencapir itu Pencapir, ya. di bawah tenda, Betul, di saung sawah. saung sawah di situ ngobrol dengan kementerian terkaitnya. Betul. Nah, nanti saya pun ingin dengan Kang Deddy turun didampingi oleh dinas-dinas Terkait aja, ya, dinas etaras, dinas pertanian terkait. dan pangan lah gitu ya. Dinas pertanian, dinas PU-nya Ya. untuk irigasinya. Nah, kita dialog dengan mereka. Para petani apa yang dibutuhkan, yang selama ini menjadi kendala Bapak dan Ibu selaku petani apa saja? Saya susah untuk pupuk. Kami susah bibit ini kan. Kepala Dinas Pertanian bisa nggak selesaikan itu masalah yang tadi disampaikan oleh para pupuk petani di sini misalnya. secepatnya. Kalau jawabannya dia nggak bisa jawab, mundur jadi kepala dinas. Ganti. Sama tadi juga difasilitasi pastinya. Iya. Kayak tetap aja tengkulak kadang-kadang kan eta teh Ya itu nanti koperasi itu kan bisa nanti salah satunya nanti memberantas tengkulak. Kadang kan model di Iya. petani mah kadang-kadang harga teh geuningan jadi murah. Tapi di pasar mah anggar mahal. Mahal, betul. Ijon aja gitu. Can kena dipanen Can oge di mana dibeli. Tapi tadi sementara petani kan lagi butuh uang. Lagi butuh Nah, juga itu. abdi lah jangan butuh gitu. Ya. Artinya segala butuh. Aya meureun. Tadi Segala tehnya. butuh tadi ya. Aduh. Tadinya ujung Leres namanya. eta. Berarti kan tadi inovasi untuk dikembangkan ya Pak ya dari sektor pertanian. Termasuk meningkatkan skill petaninya juga ada fokus ke sana juga ya. Iya. Di diskusi-diskusi itu. Teh. Diskusi itu kan nanti mereka justru kalau skill pertanian mah mereka lebih jago Lebih sebenarnya. jago, Iya. lebih tahu lah. Iya, lebih tahu lah mereka ini kan. Nanam Justru paret, kan, jam ya, sakieu, betul. lebih gitu lah. Jadi mereka lebih paham lah tentang itu. Tapi sekarang kita padukan dengan teknologi yang biasanya panen 1 hektar itu bisa hanya 3-4 ton, ini bisa sampai 10 ton. Bagaimana kan dengan ini kan teknologi dengan skill itu paling yang kita ini kan. Terus biasanya 1 tahun ini hanya 1-2 kali panen, bisa 3 kali mungkin. Dengan teknologi kan bisa seperti itu sekarang. Nah dari Pak Irwan sendiri mungkin ada yang mau disampaikan ke wargi Jabar gitu ya. Dalam kesempatan di Braga ini nih apa saja mungkin nih dari beberapa sektor tadi nih. Silakan Pak. Ya, pertama saya menyampaikan kepada warga masyarakat tetap jaga kondusivitas ya, kebersamaan. Terus berpolitiklah secara santun, jangan saling menyerang karena kita tetap bersaudara. Terus ya pilihlah calon pemimpin ini ada 4 calon ya, kebetulan saya nomor 4 dengan Kang Deddy. Ya, sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan visi misinya, sesuai dengan janji-janji politik yang bisa nanti dipresentasikan atau dilaksanakan. Jangan sampai menjanjikan hal-hal yang tidak mungkin di Jawa Barat. Harus realistis ya, Pak. Harus betul-betul. Makanya saya dengan Kang Deddy juga kita ngukur dulu. Berapa sih kemampuan APBD Jawa Barat ini? Tetap ya. Ya, seperti apa? Terus apa saja sih yang menjadi permasalahan pokok di Jawa Barat ini? Nah, terus kita ini kan kolaborasi dengan visi misi kami. Ya, untuk bisa kita laksanakan dalam 5 tahun ke depan. Ya, salah satunya tadi yang saya sampaikan dalam masalah ekonomi tadi, pendidikan, budaya, kesehatan. Tadi sudah saya pertanian sudah saya sampaikan. Itu juga kita sesuaikan dengan anggaran yang ada di Jawa Barat ini. Dan hayal-hayal ya. Semoga itu jadi salah satu hal yang mungkin jadi optimistis ke depan warga kita Jawa juga Barat bisa ya. kolaborasikan kan nanti kita dari APBN-nya bisa minta bantuan, terus dari kemampuan kita Jawa Barat berapa bisa subsidi ke daerah, nanti dari APBD daerah juga berapa, supaya semua masyarakat ini tidak ada yang merasa termarginalkan, semua merasakan yang namanya APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten dan kota itu merata. Siap. Aduh, hatur nuhun pisan Pak Irwan, reuspisana bisa datang ke Braga ya, Koko ya. Amin. Sukses sehat, lancar-lancar salam ke Kang Deddy ya.
Oke, hatur nuhun luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan wargi Jawa Barat ya, Mang Koko, Rebecca ya. Pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di mana? Di Braga. Hatur nuhun.